Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM yang terlayani perbankan dan tentunya percepatan penyaluran kredit di segmen ini menjadi salah satu fokus pemerintah dan regulator di Indonesia. Lantas hingga akhir kuartal 1 2022 dan sekaligus penanda pandemi telah ada bersama kita lebih dari 2 tahun, bagaimana daya tahan segmen usaha kecil dan menengah dan sepak terjang perbankan mengembangkan portofolio kredit di segmen tersebut? Dan lebih lengkapnya pada siang ini kami akan ulas bersama dengan Amam Sukriyanto selaku Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Bank Rakyat Indonesia. Selamat siang Pak Amam, kembali berjumpa di Money Talks. Selamat siang Mbak Aneka. Saya panggil Mbak aja Mbak ya. Iya, tentu boleh Pak Amam. Ya, kalau kita lihat pada akhir kuartal 1 2022 kasus COVID-19 kian mereda dan bahkan ini kalau kita lihat ini juga tidak ada lagi daerah yang berstatus PPKM level 4 di Indonesia. Apakah BRI melihat adanya tren permintaan kredit UKM yang meningkat seiring dengan aktivitas bisnis yang melesat di kota dan daerah? Baik, terima kasih Mbak Aneka. Jadi kita ini wajib bersyukur ya bahwa pemerintah bersama masyarakat sudah berhasil menangani pandemi COVID-19. Kita lihat bahwa positivity rate juga sudah bisa dikendalikan, bahkan harian sudah di bawah 1.000 kasus. Dan ini tentunya memberi ruang bagi pemerintah untuk secara bertahap memberikan pelonggaran-pelonggaran terhadap mobilitas masyarakat. Nah ini tentunya akan berimpact bahwa perekonomian di daerah maupun di kota itu akan kembali bergairah. Dan kita akan melihat bahwa ini pergerakannya akan lebih cepat lagi. Karena kita lihat faktanya di lapangan saat ini usaha kecil dan menengah sudah mulai bangkit. Jauh bahkan lebih baik dibandingkan pada masa-masa awal pandemi kemarin. Hal ini juga tercermin di Bank Rakyat Indonesia di triwulan pertama tahun 2022 ini. BRI sudah berhasil menyalurkan kredit di segmen kecil dan menengah itu sebesar 21,3 triliun kepada 46.306 nasabah. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama masa pandemi. Jadi kalau di tahun 2020 triwulan pertama kami berhasil menyalurkan sekitar 13,1 triliun kepada 23.581 nasabah, dan di tahun 2021 itu kembali meningkat menjadi sebanyak 16,5 triliun kepada 33.269 nasabah. Nah dari sini kelihatan bahwa trennya itu tahun ke tahun dan bahkan di tahun 2020 ini sudah menunjukkan sudah kembali ke masa sebelum pandemi. Menariknya Mbak, tren permintaan kredit ini meningkat tidak hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah. Nah, ke sektor mana kredit sementara selama masa pandemi ini kita salurkan? Terus terang memang saat ini masih didominasi oleh sektor-sektor yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Seperti sektor perdagangan, ini lumayan mendominasi sampai 61%, kemudian sektor pertanian sampai dengan 12%, dan sektor industri pengolahan yang besarnya 7% dari total portfolio yang kita salurkan selama periode triwulan pertama tahun 2022 ini. Begitu kira-kira Mbak. Baik, Pak Amam, kalau menurut analisis BRI, bagaimana daya tahan bisnis debitur di segmen UKM selama lebih dari 2 tahun pandemi, tepatnya sejak Maret 2020? Iya, sumber krisis kali ini sangat berbeda dengan krisis-krisis yang pernah kita alami sebelumnya. Di 98, 2008, 2013 itu sangat berbeda karena di krisis-krisis sebelumnya itu trigger utamanya itu biasanya di sektor finansial gitu, sehingga UMKM pada saat itu tidak terlalu terdampak. Tapi krisis kali ini penyebabnya adalah penyakit yang sudah tidak mengenal kasta sosial tentunya gitu ya. Nah tentunya ini membawa dampak bahwa BRI yang fokus kepada bisnis UMKM ini juga harus menanggung beban dari pandemi ini gitu.
Tapi sekali lagi kita juga patut bersyukur bahwa dengan berbagai krisis yang pernah kita alami sebelumnya, ini telah membuat industri perbankan Indonesia itu sudah menjadi lebih siap menghadapi krisis gitu. Jadi manajemen risiko yang diterapkan sudah semakin baik, dan pas juga bahwa pemerintah dan regulator ini juga semakin tanggap dan polisi respon yang diterbitkan itu betul-betul akurat, Mbak. Sehingga secara keseluruhan dampak negatif dari pandemik ini betul-betul bisa terkonten dengan baik gitu. Nah, kita lihat misalnya di awal pandemi sebagai implementasi dari kebijakan relaksasi yang diberikan oleh OJK, ya BRI itu harus merestrukturisasi banyak sekali nasabahnya. Bahkan puncaknya itu ada sekitar 250 triliun rupiah portfolio kami yang harus kami restrukturisasi. Tapi ini berangsur membaik ya, dan bahkan di triwulan pertama ini sudah turun drastis angkanya, tersisa sekitar 75 triliun saja. Nah, khusus di segmen kecil ya, ini juga sama. Puncaknya LAR kami itu terjadi di bulan Desember tahun 2020. Pada saat itu mencapai 47,38% dari portfolio kami di bisnis kecil dan menengah ini harus kami lakukan restrukturisasi gitu. Angka ini juga sudah mulai turun ya, terus turun drastis, sekarang tinggal 36,19%. Nah, ini juga menarik bahwa di triwulan 1 2022 saja itu ada 7.000 lebih nasabah kami itu yang sudah kembali pulih usahanya dan kembali mereka menunjukkan kemampuan untuk menservis interest yang menjadi kewajiban mereka sesuai dengan bunga counter yang kita miliki. Nah, di sisi lain tentunya berbagai stimulus yang diberikan pemerintah sebagai upaya untuk terus mempertahankan daya beli masyarakat ini juga telah berhasil membuat perekonomian ini tetap bergulir. Dampaknya bagi BRI itu jelas bahwa permintaan kredit, khususnya kredit-kredit yang berbasis stimulus ini terus ada dan semakin hari juga semakin meningkat. Nah, hal ini tentunya membuat BRI optimis ya, bahwa perekonomian akan terus membaik ya, dan usaha khususnya untuk usaha kecil dan menengah, mikro juga maksud saya, usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan penopang perekonomian Indonesia ini juga akan kembali bangkit. Baik, usai dilarang selama 2 tahun beruntun, akhirnya pemerintah mengizinkan masyarakat untuk mudik pada Lebaran kali ini. Berkaitan dengan ekspektasi perputaran likuiditas perekonomian, lalu bagaimana ekspektasi BRI terhadap pertumbuhan penyaluran kredit di segmen UKM? Yep. Begini Mbak, jadi ini kabar gembira sekali ya bahwa setelah 2 tahun mungkin kita tidak boleh mudik atau segala macam. Nah, akhirnya tahun ini pemerintah mengizinkan para pemudik untuk melaksanakan Lebaran di kampung halamannya gitu. Nah, tentunya BRI sudah siap ya. Kita sudah menyiapkan likuiditas yang cukup untuk menunjang kebutuhan masyarakat untuk melakukan tradisi mudiknya dan belanja selama Lebaran. Kita tahu bahwa ini akan men-shift ya transaksi yang semula berbasis di kota-kota besar akan bergeser ke tujuan-tujuan mudik ya. Dan ini juga berarti bahwa akan ada demand dan akan ada peningkatan aktivitas bisnis kecil dan menengah di daerah yang pastinya juga akan membutuhkan modal untuk menunjang hal tersebut gitu. Nah, melihat hal tersebut, kami optimis ya bahwa Lebaran tahun 2022 ini akan secara signifikan meningkatkan demand, dan ini terasa di awal-awal bulan April ini demand itu di daerah cukup tinggi ya, sehingga nanti akan meningkatkan disbursement kredit kecil dan menengah khususnya di BRI. Gitu. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa selain penyaluran kredit saat ini BRI itu juga berfokus untuk menjadi banknya bisnis UMKM di Indonesia. Jadi aspirasi kami itu akan menjadi the house bank for SMEs in Indonesia.
Jadi kita ingin memberikan layanan kepada nasabah kecil dan menengah ya yang terintegrasi, baik pembiayaan maupun transaksi-transaksi bisnis sehari-hari guna menunjang aktivitas bisnis nasabah. Namun perlu juga saya sampaikan di sini Mbak, bahwa transaksi perbankan kita lihat juga akhir-akhir ini sudah mulai didominasi oleh transaksi non-tunai atau transaksi-transaksi melalui jaringan-jaringan e-channel. Nah tentunya BRI juga sudah menyiapkan seluruh e-channel yang dimilikinya, mulai dari ATM-nya, CRM-nya, edisinya, KRIS, bahkan aplikasi di Brimo kami juga terus kita pantau, kita pastikan bahwa kesemuanya itu bisa ready, bisa siap untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat selama masa pandemi. Hanya perlu kami ingatkan di sini Mbak, jadi kejahatan finansial melalui e-channel ini juga perlu diantisipasi dengan baik oleh masyarakat gitu. Saya lihat sih kuncinya hanya satu, nasabah itu harus betul-betul tidak menginformasikan data-data pribadi yang biasanya menjadi basis dari cybercrime ini. Seperti misalnya nama ibu kandung, nomor rekening simpanan, nomor kartu, kode CCV yang ada di balik kartu itu. Dan yang paling utama tentunya adalah PIN ya, dan kode OTP untuk transaksi. Itu Mbak. Baik, Pak Amam, bagaimana strategi BRI untuk mengoptimalisasikan peluang penyaluran kredit UKM pada semester 1 2022 hingga akhir 2022 nanti? Oke, begini Mbak ya, BRI itu setiap triwulan melakukan survei dan mengeluarkan indeks bisnis UMKM yang berupa indeks aktivitas bisnis, kemudian indeks ekspektasi aktivitas bisnis, indeks sentimen bisnis, dan indeks kepercayaan pelaku bisnis terhadap pemerintah. Nah, berdasarkan keempat indeks tersebut, di triwulan pertama, di triwulan keempat maksud saya, karena triwulan pertama belum dipublish tentunya, belum selesai sepertinya. Nah di triwulan keempat tahun 2021, semua indeks ini mengindikasikan hal yang positif. Artinya pelaku bisnis sudah semakin yakin ya bahwa akan ada peningkatan volume bisnisnya di triwulan pertama tahun 2021 dan ini terbukti gitu. Ya. Dan saya yakin ya melihat dinamika yang terjadi di masyarakat sekarang ini, maka indeks ini akan kembali membaik di triwulan pertama tahun 2022 ini. Nah, artinya apa? Di triwulan kedua tahun 2022 itu juga akan ada peningkatan bisnis yang tentunya juga ini akan membawa optimisme kepada BRI, khususnya segmen kecil dan menengah yang memang populasinya ini sangat besar, bahwa penyaluran kreditnya di triwulan kedua dan di sepanjang tahun 2022 ini bisa sesuai bahkan lebih tinggi dari target yang ditetapkan kepada kami yang sebesar 11,67%. Bagaimana caranya? Nah tentunya kita masih ada di end of pandemic period gitu ya. Nah kita masih terus akan menerapkan strategi kami yang sudah kami lakukan selama 2 tahun ini, yaitu bisnis follow stimulus gitu. Tapi kami juga sudah melihat bahwa akan ada akselerasi yang harus kita lakukan, maka kami juga akan mengembangkan bisnis melalui ekosistem-ekosistem. Nah untuk bisnis follow stimulus, mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa kami di BRI mendapatkan kuota penyaluran KUR sebanyak 260 triliun untuk tahun 2022 ini, yang 30 triliun diantaranya itu adalah KUR untuk bisnis kecil. Sementara ada juga PEN Gen 2 untuk segmen kecil yang sebesar 15 triliun. Tapi perlu saya ingatkan di sini bahwa
semua kredit ini disalurkan dengan menggunakan dana internal BRI. Gitu. Artinya dana yang berhasil dihimpun oleh BRI melalui masyarakat. Sehingga ini tetap harus kita pastikan pendekatannya, meskipun ada sebagian disubsidi, itu adalah pendekatan kelayakan dari bisnis nasabah-nasabah kita. Tapi saya yakin bahwa semakin banyak bisnis-bisnis yang bagus di bisnis kecil maupun menengah, sehingga ini juga akan membawa peluang kami untuk terus meningkatkan bisnis kecil dan menengah di BRI. Demikian, Mbak.